Annyeonghaseyo. Aku Ayla. Jadi aku tuh tadi baru ngeliat berita di social media dan ada tentang Kesultanan Demak. Dan ternyata Kesultanan Demak itu ada mitosnya. Jadi mitosnya itu dari pintu bledek yang ada di Kesultanan Demak sendiri. Jadi itu konon katanya ada cewek, dia nyiram air ke pintunya itu, terus tiba-tiba ada letusan petir dan seketika aja pintu dan wanitanya itu hilang seketika. Serem gak sih? Sejarah dari Kesultanan Demak adalah Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra Raja Majapahit dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah memasuki Islam. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada tahun 1500 Masehi. Pusat dari Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi agama Islam Uyang yang dikembangkan oleh para wali songo. Letak geografis. Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah secara geografis. Terletak pada koordinat 6 derajat 43 26 min 7 derajat 0943 lintang selatan dan 110 derajat 27 58 min 110 derajat 48 47 bujur timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km dengan luas wilayah 89.743. Raja yang berpengaruh di Kesultanan Demak. Sebelumnya aku jelasin dulu ya, kalau raja pertama di Kesultanan Demak itu adalah Sultan Raden Patah. Nah, kalau raja yang paling berpengaruh itu baru Sultan Trenggono, yaitu Sultan ketiga yang memerintah sekitar 1521 sampai 1546. Nah, Sultan Trenggono ini dianggap paling berpengaruh karena beliau menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah. Begitu. Oh iya, kalian mau tahu nggak sih kalau misalnya Masjid Agung Demak itu atap itu nggak pakai kubah melengkung yang identik dengan ciri khas bangunan Islam, itu masjid. Nah, ini tuh karena Masjid Agung Demak tuh kayak membawa akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam. Makanya ini tuh unik banget. Misalnya atapnya itu tuh berbentuk punden berundak. Jadi dia tuh kayak bentuk candi Borobudur gitu. Nah, terus atap tumpangnya tuh ganjil. Dia tuh sama kayak jumlah dari pura-pura Hindu yang dia tuh ganjil jumlahnya. Nah, kalau budaya Islam itu bisa dilihat dari fungsinya. Dia tuh sebagai tempat ibadah umat Islam. Gue tahu nih, konflik ekonomi di Kerajaan Demak. Jadi, pada bidang ekonominya, Kerajaan Demak itu berperan penting karena menjadi daerah penghubung. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas ekspor produk ke wilayah lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang dimilikinya. Barang yang diekspor dari Kerajaan Demak antara lain beras, madu, dan lilin. Lalu, pelabuhan yang dimiliki Kerajaan Demak ini sering menjadi tempat transit bagi kapal-kapal dagang yang ingin ke Selat Malaka dan sebaliknya. Kemudian, Kerajaan Demak juga mempunyai daerah pertanian yang cukup luas loh, dan sebagai penghasil makanan terutama beras. Gitu guys. Untuk peninggalannya itu yang pertama ada makam Sunan Kalijaga, ada Soko Guru, ada Pintu Bledek, ada juga situs Kolmudu. Situs Kolmudu ini pernah dijadiin sebagai tempat sayembara loh untuk menentukan sultan selanjutnya di Kesultanan Demak. Nah, sekarang aku pengen jelasin tentang keruntuhannya. Tadi kan udah diruntutin nih semuanya. Nah, ini tentang keruntuhannya. Apa sih Kesultanan Demak bisa runtuh? Jadi, dia itu runtuh akibat krisis konflik politik. Jadi, si Sultan Trenggana ini kan meninggal. Nah, anaknya si Arya Penangsang, dia itu kesel. Nah, karena dia kesel, dia jadinya merebutkan tahta tertinggi kekuasaan yang menjadi Raja Demak selanjutnya dengan Sunan Prawoto. Terus ada suatu kejadian di mana pemberontakan Adipati Hadiwijaya. Nah, pemberontakan ini itu terjadi karena si Arya Penangsa itu bunuh Sunan Prawoto dan juga Pangeran Kalinyamat. Nah, kenapa sih dia bunuh? Karena dia dendam atas kematian ayahnya Sultan Trenggana gitu.
ya kalau dia ngomongin juga takut sih sebenarnya.